Di sebuah kerajaan kuno bernama Kerajaan Salangka, tinggal seorang pemuda gagah yang dikenali dengan nama Bujang Nadi. Dia adalah simbol keberanian, kejujuran dan kesetiaan. Pedangnya yang tajam dan pakaiannya yang bersulam emas menandakan statusnya sebagai seorang pahlawan yang dihormati. Setiap anak muda di kampung memandang tinggi kepadanya dan setiap gadis bermimpi menjadi pendamping hidupnya. Namun, Bujang Nadi hanya mempunyai mata untuk seorang wanita, Daren Nandung. Daren Nandung adalah anak kepada seorang ketua adat yang terkenal. Tidak hanya paras rupanya yang memesona, tetapi kebijaksanaannya juga menjadikannya contoh sempurna kecantikan yang lahir dari dalam dan luar. Dia memiliki suara yang merdu ketika dia bernyanyi di hutan dan gerakan tangannya yang lembut ketika sedang menenun kain membuat siapa saja terpukau. Bujang Nadi dan Daren Nandung mula saling mencintai sejak hari pertama bertemu. Tetapi cinta mereka bukanlah kisah biasa. Sebuah takdir yang gelap sedang melingkari mereka tanpa mereka sadari. Menurut ramalan seorang dukun tua yang menetap di kaki gunung, cinta mereka bukan hanya tentang pertemuan dua jiwa, tetapi juga tentang sumpahan yang telah diwarisi daripada generasi nenek moyang mereka. Dukun tua itu menceritakan kisah leluhur mereka, seorang pahlawan dan seorang gadis yang cinta mereka terganggu oleh sifat tamak seorang raja. Akibatnya, sumpahan telah dilemparkan. Sesiapa daripada keturunan kedua-dua keluarga tersebut yang bercinta tidak akan dapat hidup bersama dengan aman. Salah satu daripada pasangan itu akan kehilangan nyawa demi membayar harga cinta sejati mereka. Namun, Bujang Nadi tidak peduli dengan ramalan itu. Mungkin cinta kami lebih kuat daripada sumpahan apapun. Daren Nandung juga tidak ingin menyerah pada ketakutan. Jika Tuhan menghendaki, kita akan menemukan jalan untuk mengalahkan sumpahan ini. Kerajaan Salangka saat itu berada dalam keadaan tidak stabil. Raja mereka yang semakin tua menjadi lemah, sementara musuh dari wilayah luar mula mengincar kerajaan tersebut. Di dalam istana, Bujang Nadi bertanggungjawab sebagai panglima untuk mempertahankan negeri mereka. Dia adalah harapan terakhir rakyat dan rajanya. Suatu hari, musuh menyerang dengan kekuatan penuh memaksa Bujang Nadi meninggalkan Daren Nandung untuk memimpin peperangan. Aku akan kembali dan kita akan menikah sebelum purnama berikutnya. Namun, peperangan itu tidak berjalan dengan mudah. Musuh terlalu kuat dan Bujang Nadi terluka parah dalam mempertahankan kerajaannya. Tetapi dia tetap bertahan. Dalam keadaan hampir tewas, dia berteriak, "Demi Daren Nandung, aku akan terus berjuang." Teriakannya membangkitkan semangat para prajurit yang akhirnya berhasil memenangkan peperangan itu. Bujang Nadi kembali ke kampung setelah peperangan, tetapi keadaan tidak seperti yang dia bayangkan. Daren Nandung ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah sungai. Menurut orang kampung, dia telah terkena racun misteri yang meresap di sungai tersebut pada malam terjadinya pertarungan besar. Bujang Nadi tak dapat menahan tangisannya melihat Daren Nandung dalam keadaan lemah. Dia menggendongnya kembali ke rumahnya, berharap dapat menyembuhkannya. Tetapi waktu semakin berlalu dan kondisi Daren Nandung semakin merosot, hari pun berganti malam, bulan purnama akhirnya muncul di langit. Pada saat inilah sumpahan mulai menunjukkan kekuatannya. Bujang Nadi dalam kepedihan berbalik kepada dukun tua untuk mencari jawapan. Adakah tidak jalan untuk menyelamatkannya? Dukun tua itu memandangnya dengan mata penuh simpati tetapi berkata, cinta yang ditakdirkan dengan sumpahan hanya boleh diselamatkan dengan pengorbanan. Satu nyawa mesti diberikan untuk menyelamatkan yang lain. Daren Nandung mula sadar dari kesakitannya dan mendengar percakapan tersebut. Aku tidak mahu kita hidup tanpa satu sama lain. Jika seseorang perlu mengorbankan diri, biarlah itu aku. Namun, Bujang Nadi tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tidak, Daren, aku akan melakukannya. Hidupmu bernilai lebih daripada diriku. Rakyat memerlukan seorang pemimpin sepertimu. Daren Nandung menangis, tetapi dia akhirnya menerima keputusan Bujang Nadi meskipun hatinya hancur. Pada malam itu, Bujang Nadi membuat persembahan terakhir untuk mematahkan sumpahan. Di bawah sinar purnama, dia menyerahkan nyawanya kepada dewa-dewi kuno yang telah melemparkan sumpahan itu. Dalam detik-detik terakhir sebelum menghilang, Bujang Nadi berkata, cinta kita akan selalu hidup meskipun aku tiada di dunia ini. Sejak hari itu, Daren Nandung dikenal sebagai penjaga sungai, menjaga kenangan cinta mereka agar tidak terhapus oleh waktu. Cinta mereka menjadi legenda yang terus diceritakan oleh generasi berikutnya di kerajaan Salangka. Dan sumpahan akhirnya terangkat membuktikan bahawa cinta sejati mampu mengalahkan segala rintangan, bahkan kutukan yang paling dahsyat sekalipun.